slow zone. Light FM. 恭喜发财，新年快乐，万事如意。Halo, saya Ferry Salim. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi Anda semua yang merayakan. Kongsi Facai, semoga semakin banyak rezeki, kemudian selalu sehat, selalu dilancarkan segala sesuatunya, dan tentunya kita semakin semangat dalam menjalani hidup. Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutupi oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia ini. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Light Audience, kembali kita berproses ya menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan ya, alhamdulillah sudah tersambungkan dengan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, suaranya mantap ya. Oke, Light Audience, seperti biasa Anda bisa menggunakan nomor telepon kami di 021 398 35905 ya. Sekali lagi 398 35905, atau juga Anda bisa menggunakan SMS Light FM di 081 880 1058. Baik, Siwo, kita coba terima penelpon pertama ya. Kecilkan sedikit tolong. Halo? Halo, bisa dikecilkan volumenya, Pak? Iya, saya kecilkan. Oke. Iya, Assalamualaikum. Halo? Dengan siapa ini? Dengan Taufik di Bekasi. Oke, silakan Mas. Iya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo, dengan Taufik di Bekasi. Iya, bisa dengan Siwo. Lanjut. Iya, Siwo, saya ada pertanyaan satu nih, Siwo. Mungkin pertanyaan ini sudah sering ditanyakan, tapi saya belum pernah dengar jawabannya, apalagi yang dari Siwo ya. Itu pertanyaannya tentang apakah manusia itu punya kehendak sendiri, atau semua nasib manusia itu sudah ditentukan oleh manusia, gitu Siwo. Contohnya misalnya ada orang yang baru lahir, sebelum lahir dia sudah ditentukan misalnya akan masuk neraka atau masuk surga nantinya. Gitu, atau di tengah, atau dia lahir tanpa tujuan sebelumnya, nanti dia menentukan sendiri apakah dengan berbuat baik dia masuk surga atau dengan berbuat jahat dia masuk neraka, begitu sih. Karena terus terang saya lihat di Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang saya agak bingung bacanya, karena mereka karena di Al-Quran itu disebutkan Allah berkehendak bahwa dia bisa masuk ke neraka atau masuk surga, gitu sih. Mohon pencerahannya gitu sih. Itu aja, terima kasih. Sebentar, Assalamualaikum. Mas Taufik, sebentar. Siwo bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, bisa. Oke, terima kasih Mas Taufik. Iya. Assalamualaikum. Iya, baik, luar biasa sekali. Silakan Siwo sambil membuka acara malam hari ini di berproses menuju kesejahteraan diri. Yang buka saya. Iya, monggo Siwo. Memang Anda mau apa? Kenapa? Memangnya Anda mau apa yang buka saya? Saya mau tiduran dulu Siwo sebentar. Ya, rekan-rekan seluruhnya, beserta seluruh Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketemu lagi, sharing lagi. Semoga kita tidak sekedar bertamasya pemahaman, tetapi paling tidak manakala kita waspada terhadap niat kita dan kita niatkan menggali ilmu dalam rangka memproses proses kesempurnaan diri dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan dalam rangka bismillah, maka mudah-mudahan ini bukan sekedar tamasya pemahaman, tetapi bisa mendorong proses kita lebih cepat, lebih baik untuk menuju ke sejatian diri. Seperti biasa, jangan lupa saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Karena apa yang saya sampaikan sekedar apa yang saya pahami, saya yakini dengan segala keterbatasan subjektivitas saya, dan tentu saya tidak relevan kalau mewakili pihak-pihak tertentu karena memang saya tidak mempunyai kapasitas seperti itu, apalagi mewakili madhab, komunitas, agama, enggak lah, mewakili kebenaran, oh tidak. Saya sekedar men-sharingkan apa yang saya pahami, saya yakini benar, sementara ini masih bisa dikoreksi, bisa dikritisi, dan bahkan bisa direnovasi dalam rangka menuju ke sejatian diri. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak adalah sebuah sikap yang dengan itu kita mengambil sebab. Pasti akibatnya akan mengikuti sesuai sebab dan sikap apa yang kita ambil. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Taufik di Bekasi. Agak panjang tapi saya membuat poin kurang lebih seperti ini. Yang poin pertama, apakah manusia itu punya kehendak sendiri? Yang saya pahami tadi nggak ada kalimat itu, tapi saya pahami tambahannya begini. Apakah manusia itu punya kehendak sendiri yang lepas dari kehendak Tuhan? Ya, lepas dari kehendak Tuhan tadi tambahan saya. Saya memahaminya seperti itu. Kemudian, apakah semua manusia itu sudah lahir, dia sudah ditentukan dia akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Dan poin berikutnya, saya banyak membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tapi malah bingung. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia itu sudah dikehendaki baik dan buruknya. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Kalau ada yang salah paham, mohon dimaklumi, karena memang memahami kalimat orang lain itu tidak mudah. Sudah hati-hati aja, kadang-kadang masih salah memahami, sehingga menjadi salah paham. Saya akan coba men-sharingkan masalah ini tentang apakah manusia itu punya kehendak bebas. Itu sudah pasti dan kita sudah membuktikannya setiap hari. Kita bisa memilih yang ini, kita bisa memilih yang itu, dan kita merdeka untuk menentukan itu. Ya, kita punya kehendak bebas, ya. Pertanyaan yang cukup menarik mungkin begini, siapa yang menghendaki kita punya kehendak bebas? Nah, apakah pernah kita pesan agar dikasih kehendak bebas? Apakah kita pernah membelinya atau kita pernah order? Ya, kita tidak merunut ke belakang itu, tetapi pasti bahwa kita ini punya kehendak bebas. Nah, pertanyaan yang cukup strategis adalah siapa yang menghendaki kita punya kehendak bebas? Ya, yang maha berkehendak, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha salah, yang memberi kepada kita kehendak bebas. Jadi kita punya kehendak bebas itu bukan kehendak kita sendiri. Kita dipaksa oleh hukum kepenciptaan dan hukum keadilan Tuhan, kita diberi kehendak bebas. Jadi jangan lupa, kita ada dalam keterpaksaan itu, yaitu bahwa kita mau tidak mau harus punya kehendak bebas. Begitulah dekret dari Tuhan dalam menentukan hukum yang ada dalam diri kita. Jadi yang saya maksud, kita ini punya kehendak bebas, ya, tetapi kita
ada dalam keterpaksaan. Jadi terpaksa tapi kok bebas gitu ya. Nah, yang bebas itu hanya kehendaknya itu. Ya. Tapi banyak hal-hal yang lain yang kita tidak menghendaki, tapi dia ada, dia terjadi, gitu. Ya. Itu ada pada pembahasan tentang takdir. Ada takdir yang definit dan ada takdir yang non-definit. Takdir definitnya adalah kita dikehendaki oleh Allah, kita diberi kehendak bebas. Itu takdir definitnya. Nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa tolak, kita mau senang atau tidak, kita mau menggunakan kehendak bebas nanti itu dengan benar atau salah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita dipaksa untuk mempunyai kehendak bebas. Itu sebuah paksaan yang indah, karena memang yang memaksakan yang maha indah. Semua takdir definit itu kecenderungannya adalah bentuk keterpaksaan kita. Bahwa kita ini punya paru-paru, itu sebuah keterpaksaan. Itu bukan kehendak bebas kita punya paru-paru. Jantung kita berdetak, itu keterpaksaan, bukan kehendak bebas kita. Hei jantung, ayo berdetak. Suatu saat, untuk hari ini kau nggak boleh berdetak. Kita nggak bisa melakukan itu. Jadi banyak hal yang terpaksa kita terima. Bahwa setiap ada sebab pasti ada akibatnya. Itu sebuah hukum yang merupakan takdir definit, takdir yang mahtum, yang kita tahu atau tidak, rela atau tidak, itulah yang terjadi. Itu tentang kehendak bebas itu. Kemudian masalahnya, apakah sejak lahir kita ini sudah ditentukan bahwa kita ini akan menjadi baik atau menjadi buruk, akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Kalau masalah seseorang itu menjadi baik atau menjadi buruk, sesuatu disebut baik atau sesuatu disebut buruk pada saat di sana ada keikutsertaan kehendak bebas. Maksudnya, bisa memilih yang buruk, bisa juga memilih yang baik. Kemudian kita memilih yang baik, maka kita itu baik. Pada saat kita bisa memilih yang buruk, tapi bisa juga memilih yang baik, tapi kita memilih yang buruk, maka kita buruk. Baik dan buruk di situ harus disertakan adanya unsur kehendak bebas, adanya unsur kesengajaan. Kalau tidak ada kehendak bebas yang berserta di situ, maka nilai baik dan buruk itu tidak ada. Ya. Maka nanti niat itu sangat menentukan sesuatu sikap kita ini baik atau buruk. Itu sangat-sangat dipengaruhi oleh niat. Hal-hal yang kelihatannya baik tapi niatnya buruk, maka itu menjadi buruk, bukan baik. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau manusia ini kehendak bebas, tidak mempunyai bebas pilih, maka tidak ada nilai baik dan buruk itu. Contoh ekstrimnya adalah orang gila, yang dia sudah tidak mampu mengatur kehendaknya, atau seseorang yang dihipnotis sehingga tidak mampu mengatur kehendaknya, atau seseorang yang dijaber. Jaber itu sebuah pemaksaan yang seseorang tak lagi mampu untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi dia ada dalam istilah bahasa teknis itu jaber. Jaber bukan sekedar dipaksa ya. Jaber itu sesuatu paksaan sehingga kehendaknya tidak memungkinkan untuk ikut beserta di dalam hal yang dipaksakan itu. Jadi tidak mungkin dia bisa menolak. Beda bahasa Indonesia yang menggunakan kata terpaksa. Kadang-kadang
itu belum sampai kepada hukum jaber tadi. Ya. Misalnya begini, maaf, ini contohnya agak agak dewasa. Seseorang yang dia diperkosa, misalnya seseorang perempuan yang dia diperkosa, tetapi sebetulnya dia bisa menolak, mungkin melawan secara fisik, dan masih ada upaya-upaya yang bisa untuk memberontak. Nah, itu bahasa Indonesianya dipaksa. Tetapi dalam istilah teknis syar'i yang disebut dipaksa sehingga dia tidak terkena hukum, itu adalah pada saat contohnya agak jelek ya. Seseorang yang perempuan yang diperkosa, sementara dia menggerakkan badannya pun sudah tak lagi bisa karena mungkin dirantai di sana, ditali di sini gitu, atau dengan cara-cara tertentu sehingga dia tak lagi punya kesempatan untuk memberontak. Nah, kondisi seperti itu sebetulnya ya sama kalau bahasa Indonesianya, dia dipaksa. Nah, tapi kalau pakai bahasa teknis agak lebih jelas, yaitu dengan istilah jaber. Jaber itu dipaksa sehingga tidak memungkinkan sama sekali situasinya untuk melawan, untuk memberontak. Dalam situasi seperti itu, maka kehendak bebasnya dia itu betul-betul sudah dirampas. Kehendak bebasnya dirampas dan dia sama sekali tidak bisa untuk mengikuti kehendaknya sama sekali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi orang yang dijaber itu, jadi dipaksa atau mungkin istilah diperbudak ya, ada istilah dalam bahasa tertentu itu, misalnya jin yang diistikdam ya, itu jin yang diperbudak dengan penguncian tertentu sehingga jin itu tidak mungkin bisa melawan kehendak bosnya. Nah, itu termasuk di dalam koridor jaber tadi, sehingga istikdamul jin dinyatakan di dalam hukum fikih sebagai sesuatu yang haram, gitu ya. Bentuknya bukan ta'awanu, bentuknya bukan bantu-membantu atau tolong-menolong, tapi di sana ada sistem pengambilan kebebasan, pengambilan kehendak. Nah, jadi kalau bahwa semua masa depan kita sejak bayi itu sudah ditentukan, bahwa seseorang itu pasti menjadi ahli surga atau ahli neraka, dan manusia tidak mampu keluar dari situ, tidak punya pilihan lain, tidak punya alternatif lain untuk keluar dari situ. Nah, itu namanya jaber. Nah, kalau kita dalam posisi yang tidak pada kehendak bebas, maka nilai baik dan buruk itu tidak ada. Seseorang yang dia diperkosa sama sekali tidak punya situasi kekuatan untuk melawan. Yang diperkosa itu tidak buruk, yang buruk yang memperkosa, misalnya seperti itu ya. Jin yang diistikdam oleh seseorang yang dia mampu mengunci jinnya tidak buruk, meskipun jinnya itu melakukan hal-hal yang buruk, tapi itu di bawah tekanan keterpaksaan. Itu tidak buruk. Yang buruk adalah yang memaksa. Seseorang yang dihipnotis kemudian dia mencuri, disuruh mencuri ke sana, dia tidak punya kekuatan untuk menolak itu. Ya, perbuatan dia mencuri itu tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang buruk, tidak juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang baik. Nah, nilai baik dan buruknya itu ditanggung oleh yang memaksa itu. Nah, kalau kita dari sejak bayi sudah dipaksa menjadi ahli surga, dipaksa menjadi ahli neraka,
Itu yang baik dan buruk bukan kita yang memaksa itu. Kalau yang memaksa Tuhan, maka kalau ada orang masuk surga jangan dipuji, karena yang baik Tuhan. Kalau ada orang yang masuk neraka, jangan dicela, karena yang buruk Tuhan. Orang yang memaksa Tuhan. Ya, pada saat ada mobil menabrak orang, yang disalahkan bukan mobilnya, karena mobilnya tidak punya kehendak untuk bisa menolak sang sopir. Yang disalahkan itu adalah yang memaksa mobil itu ngebut, yang memaksa mobil itu, dan mobil tidak mampu untuk menolak kehendak sang sopir karena mobilnya tidak punya kehendak bebas, dan sebagainya. Contoh-contoh bisa dikembangkan sendiri. Nah, jadi kita manusia, saya, Anda, Mas Taufik, Mas Sam, itu diberi fasilitas kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu agar kita mempunyai sarana untuk penyempurnaan diri. Dan kita diberi kehendak bebas itu dilengkapi dengan sarana-sarana yang banyak sekali yang ada dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita. Di dalam diri kita, kehendak bebas itu dilengkapi dengan sarana-sarana, dilengkapi dengan nurani, dilengkapi dengan pikiran, dilengkapi dengan indera, dilengkapi dengan fisik, dilengkapi dengan hukum-hukum yang ada dalam diri kita. Yang ada di luar diri kita dilengkapi dengan alternatif-alternatif. Kita juga dilengkapi dengan hukum-hukum sebab dan akibat yang konsisten. Kalau kau dengan kehendak bebasmu memilih sebab itu, maka akibatnya itu. Kalau dengan kehendak bebasmu memilih sebab yang ini, akibatnya akan ini. Dan seterusnya. Dan kita juga masih dilengkapi dengan tuntunan, dilengkapi dengan kompas kehidupan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kompas, petunjuk, tuntunan, juklak, dan sebagainya itu ada disebut di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan melalui wahyunya yang disampaikan oleh para utusannya yang sering disebut dengan petunjuk agama. Ya. Jadi sudah sangat dilengkapi. Kita diberi kehendak bebas, bisa baik, bisa buruk, iya, tapi kita dilengkapi. Dan dalam diri kita ini ada sesuatu yang disebut nurani yang tidak pernah mau diajak berbuat buruk. Kemudian di luar diri kita juga sudah dilengkapi dengan figur-figur kebaikan agar dicontoh, agar kita bisa memilih yang baik dan seterusnya. Jadi Allah memberikan kepada kita kehendak bebas dengan segala perangkat dan dukungannya, sarana-sarananya. Setelah itu dikembalikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan sarana kehendak bebas yang untuk menyempurnakan diri ini, atau malah kita pakai pada hal-hal yang menjerumuskan diri kita. Nah, sehingga di situ ada bentuk pertanggungjawaban. Sesuatu itu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban kalau tidak ada kebebasan untuk menentukan sikap. Ya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mungkin memilih selain itu? Setelah memilih itu, kita harus bertanggung jawab. Ya nggak logis lah. Ya, kita tidak bisa tidak harus memilih A. Nah, padahal A itu buruk. Setelah kita terpaksa memilih A, kita dihukumi buruk. Ya nggak bisa lah. Maka unsur motivasi itu menjadi sangat penting di dalam menentukan nilai baik dan buruk. Unsur niat itu sangat menentukan di dalam kita menilai baik dan buruknya sikap kita. Sholat bisa menjadi buruk kalau tidak diikuti dengan niat yang benar. Sedekah tidak menjadi baik kalau niatnya tidak benar. Ibadah apapun yang secara formal disebut ibadah bukan menjadi ibadah pada saat
niat kita tidak baik, dan kita diberi kehendak bebas untuk mengatur niat itu. Nah, mudah-mudahan kita semakin bisa waspada terhadap niat kita, karena itulah yang akan bisa menyempurnakan hidup kita. Seluruh keburukan berangkat dari niat yang buruk, dan seluruh kebaikan berangkat dari niat yang baik. Mungkin ini menjadi klasik yang terakhir. Kalau saya membaca ayat-ayat Al-Quran, kok saya malah bingung ya. Ada ayat yang mengatakan begini, Innallaha yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Sesungguhnya akan diberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya akan disesatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi dapat petunjuk atau tidak dapat petunjuk kan tergantung kepada kehendak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menentukan kita akan mendapat petunjuk atau kita akan sesat. Ya, ini masalah klasik, Mas Taufik. Kayaknya sudah tidak kurang-kurang dibahas masalah ini, yaitu bahwa kita ini bukan ahli wahyu, kita ini bukan ahli ayat. Kita, maksudnya orang-orang yang sekelas saya, itu bukan orang yang ahli Al-Quran, bukan juga ahli tafsir. Nah, kok kita menafsir? Di situ letak masalahnya. Kita tidak mengenal masalah komputer, kita tidak ahli di bidang komputer, tetapi kita mengomentari hal-hal tentang komputer. Ya pasti kacau. Kita bingung sendiri. Yang mendengarnya juga bingung, gitu ya. Seseorang yang tidak membidangi permasalahan dokter, tidak membidangi permasalahan medis, tetapi dia membuat resep, tetapi dia mengkomentari hal-hal kedokteran, sementara dia tidak ahli di bidang itu. Ya sudah. Kalau sesuatu ditangani bukan oleh ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Itu hukum sebab akibat yang mau tidak mau, ingat tidak ingat, rela tidak rela, hukum itu berlaku. Kalau tukang batu dia menggarap komputer, wah, apa jadinya? Kalau ahli komputer tidak ahli tukang batu, dia menggarap pekerjaan tukang batu, ya sudah, tunggu saat kehancurannya. Kalau kita bukan ahli ayat, kita menafsiri ayat, ya tunggu saat kehancuran ilmu kita tentang ayat itu. Kayaknya sesuatu hal yang yang sebetulnya sederhana, dan dalam semua bidang yang fisikal itu sudah disadari. Tapi aneh, begitu terkait dengan masalah spiritual menjadi begitu ya, gitu ya. Ya masa sih kita nggak tahu tentang istilah-istilah kedokteran, kemudian kita menafsiri sendiri istilah-istilah kedokteran. Kemarin itu ada yang ngebel ke HPFM itu. Saya tanyakan, window itu maknanya apa, Mas? Ya jendela kan. Nah itulah, padahal saya sedang mempermasalahkan komputer, mempermasalahkan internet. Window itu adalah salah satu istilah yang terkait dengan penggunaan browser. Misalnya seperti itu. Nggak bisa kalau dimanakan dengan jendela. Ya, misalnya seperti itu. Belum istilah-istilah yang lebih spesifik, misalnya istilah-istilah kedokteran. Nah, kemudian yang kita bahas ini tentang ayat. Bagaimana mungkin kita tidak punya latar belakang keahlian di bidang wahyu, di bidang ayat, di bidang ilmu-ilmu wahyu, kita tiba-tiba langsung memasuki dan menafsiri sendiri ayat-ayat itu. Wah, ya bingung mesti. Jadi kalau ayat tadi yang saya ungkapkan tadi kita pahami sebagai letter luck dengan cara berpikir pada umumnya di masyarakat kita,
Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Sesungguhnya akan mendapat petunjuk siapa yang dikehendaki dan akan disesatkan siapa yang dikehendaki. Ya, masalahnya yaitu kita menggunakan logika kita sendiri, bukan menggunakan logika para ahli Quran atau ahli tafsir. Untuk itu, agar kita tidak terlanjur-lanjur terjebak-jebak sebagaimana yang lama saya alami, mari kita tegakkan rule, tegakkan aturan mekanisme bagaimana kita mempelajari ayat dengan cara yang benar, dengan cara yang tertib. Jangan kita tidak memenuhi syarat masuk sendiri. Itu aja yang bikin rumit masalahnya. Ya, kita niatnya baik, pengen dekat dengan Al-Quran, pengen mempelajari ayat-ayat Al-Quran, tetapi memasuki dan memahami, apalagi menafsiri ayat Al-Quran, itu ada mekanisme tertibnya. Kalau kita masuk dengan tidak tertib, kita ya akibatnya kita mesti tanggung sendiri. Jadi kayaknya permasalahannya itu, akar masalahnya itu dari situ. Kita tidak membidangi sesuatu kemudian kita memasukinya. Bukan ahli politik komentar politik, bukan ahli ekonomi komentar ekonomi, bukan ahli bangsa komentar tentang kebangsaan. Ya sudah, mesti kacau. Ya, bukan ahli membidangi tentang permasalahan komputer, dia memasuki permasalahan komputer. Ya udahlah, kacau. Jadi akar masalahnya kayaknya ada di situ. Sementara begitu, mudah-mudahan tidak puas, saya kembali ke puas. Ya, baik, terima kasih Wo, dan juga yang sudah bertanya tadi ya, Mas Taufik di Bekasi. Baik, Light Audience, kita masih punya waktu, silahkan Anda bisa menggunakan telepon kami lagi di 021 398 35905 ya. Sementara dari SMS di 0818801058 sudah cukup banyak sih, Wo. Kita coba terima telepon dulu ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Yogi. Oke, Mbah Yogi. Selamat malam, Mbah. Mau bicara sama Mbah yang ganteng boleh, Mas? Silakan. Iya. Yang tahu. Mbah itu ganteng loh. Trendy. udah ganteng, trendy. Mbah mau nyambung yang kemarin, Mbah. Mbah kan kemarin cerita ada syak, ada ragu, ada zon, ada percaya, ada yakin. Dari syak sampai percaya itu tempatnya di kepala, yakin tempatnya di dada. Nah, terus suhud itu masuknya di sebelah mana, Mbah? Gitu. Gitu aja dulu, Mbah. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Yogi, banyak Mbah malam ini ya, Siwo. Iya. Beliau mengungkap kembali permasalahan syak, zon, yakin. Loh, kalau suhud ada di mana gitu ya. Tadi kayaknya ada kalimat sekelumit yang mudah-mudahan saya tidak salah dengar ya. Yakin itu tempatnya di dada gitu kan. Nah, enggak deh, saya kemarin enggak bilang gitu. Jadi ada syak, zon, yakin, itu tempatnya di kepala, Mas. Mas Mbah Yogi. Kalau suhud baru itu di dada. Ya. Syak itu bahasa Indonesianya ragu. Zon itu bahasa Indonesianya sangkaan. Kalau yakin sama sih, yakin. Meskipun mungkin nilai validnya nilai presisinya berbeda. Sebelum syak itu ada namanya waham. Kalau dalam hitungan ukuran matematis, persentase itu kurang lebih begini. Jahil itu 0. Jahil tidak mengerti sesuatu, meskipun nanti dalam mana istilah jahil itu hanya terkait dengan masalah kebenaran dan ketidakbenaran. Meskipun seseorang itu jenius tapi dia tidak memahami kebenaran, dia disebut jahil juga. Ya, tapi kalau dalam terminologi umum, bahasa pasaran, bukan bahasa teknis, jahil itu adalah disebut tidak tahu. Bahkan cenderung disebut jahil itu bodoh gitu ya. Padahal bisa lebih buruk dari itu jahil itu. Kalau jahil itu 0. 0 itu jahil. Kemudian pada saat dia memahami sesuatu, tetapi kalau pakai nilai persentase ini, data dan analisa itu mutunya hanya 25%. Itu disebut waham. Waham itu di bawah syak. Syak itu kalau bahasa Indonesianya ragu.
Kalau ragu itu kualitas dari data dan analisanya itu 50%. Jadi seseorang untuk ragu harus punya dasar, nggak boleh punya dasar kemudian ragu. Dasarnya perasaan, nggak bisa. Itu bisa menjadi kacau, tidak ada ukurannya, nanti subjektivitas semua menurut kondisi masing-masing individu. Kalau kita mau dalam tertib sepanjang yang saya tahu sih, bisa juga loh saya di sini salah ya. Jadi mungkin jatuhnya kali loh gitu. Seseorang untuk bisa ragu itu harus berpikir, mendata, menganalisa, tetapi seseorang itu meyakini bahwa validitas dari data dan analisisnya itu baru mencapai mutunya itu 50%. Maka dia tidak bisa mengatakan menolak atau menerima. Itu ragu. Kalau zon, bahasa Indonesianya sangkaan atau bersangka, itu data dan analisanya itu sudah naik mutunya menjadi 75%. Maaf, ini dengan pendekatan persentase matematis ya, agar mudah dipahami saja, tidak letterlock seperti itu, lebih rumit ketimbang itu. Jadi seseorang untuk berbaik sangka atau berburuk sangka, itu nilai data dan analisanya itu harus mencapai sekitar 75%. Baik data maupun analisanya, sehingga tidak bisa seseorang menyangka itu baik, menyangka baik atau menyangka buruk. Tidak bisa hanya berdasarkan kemungkinan kecil, apalagi hanya berdasarkan perasaan subjektivitas seseorang. Tidak bisa, itu akan menjadi runyam nanti kehidupan berinteraksi sosial. Akan banyak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain, bisa menjadi besarnya menjadi fitnah. Nah, itu kalau zon. Yakin, itu pendekatan persentase matematisnya itu 99,9% data dan analisanya valid, sehingga pada saat itu dirinya itu sudah menetapkan bahwa kesimpulan ini final. Kesimpulan ini final. Tidak ada lagi yang bisa diragukan. Kalau masih ada yang diragukan, itu namanya kesimpulan sementara, bukan kesimpulan final. Nah, kesimpulan final itu disebut sebagai keputusan yang meyakinkan, sebagai kesimpulan yang meyakinkan. Itulah yang saya pahami sebagai yakin. Dan itu semua prosesnya dengan proses logika, rasional, itu ada pada wilayah pikiran. Seseorang yang tidak berpikir tidak akan mungkin sampai kepada yakin. Zon juga enggak. Bahkan ragu pun tidak. Karena untuk menentukan ragu itu butuh data dan analisa, dan itu membutuhkan kiat berpikir tertentu. Nah, kalau ditanyakan tentang syuhud itu sama akar katanya dengan syahadah, itu sama dengan syahadat itu ya, itu sama akar katanya. Syuhud itu melihat, mengetahui, memahami, tapi dengan hati, dengan mata spiritual, bukan sekedar mata fikir. Banyak hal yang mata fikir tidak menjangkau secara detail. Mungkin menjangkau secara global ya, tapi menjangkau secara detail mungkin tidak bisa. Misalnya begini, bahwa hari kemudian itu pasti ada. Secara global logika kita bisa menyimpulkan itu. Karena setiap ada sebab, ada akibat. Kalau ada sekarang, ada nanti. Ya, maka hari kemudian itu pasti ada. Tetapi detail untuk melihat bagaimana hal-hal tentang kaifiat, tentang kebagaimanaan di dalam hari akhir, hari kemudian, itu butuh tidak cukup dengan mata rasional atau mata fikir atau filsafat, tidak, tapi butuh yang lebih canggih lagi, lebih tajam lagi, yang disebut mata hati atau mata spiritual. Salah satu kemampuan dari mata spiritual itu adalah syuhud, melihat melihat tapi dengan mata hati. Ya,
Tentu yang dilihat adalah hal-hal yang non physically. Kalau yang physically kan bisa dilihat dengan mata. Ya. Kalau masa lalu, masa depan, mata nggak bisa, tapi mata fikir bisa. Nah, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya spiritual, tentang ketuhanan misalnya, tentang pangkat kerasulan seseorang, itu secara rasional hanya mampu menyentuh kepada yang global. Untuk yang detail butuh mata yang lebih tajam yang namanya mata spiritual. Salah satu potensi dan kemampuan mata spiritual itu disebut dengan syuhud. Ada lagi nanti yang disebut dengan kasyaf. Ya, misalnya begitu. Ada lagi yang disebut yang cukup tinggi, yaitu arif. Jadi arif itu kelasnya sangat tinggi. Tapi kalau pakai bahasa pasaran masyarakat, ya dia orang arif dan bijaksana. Itu biasa-biasa aja. Tapi kalau pakai bahasa teknis, kita mau pakai bahasa syar'i gitu, arif itu luar biasa. Syuhud saja luar biasa kok. Nah, kalau kita mau mengambil esensi dari syahadat, ada syahadatain, syahadat tauhid, syahadat rasul, itu mengacu kepada makna syuhud ini. Bukan syuhud mata, bukan syuhud pikiran, tapi syuhud yang ini. Bukan mata fisik, bukan mata fikir, ya meskipun ada minimalnya mata fikir ya. Tidak bisa dengan mata fisik, karena yang kita saksikan adalah hal-hal yang sifatnya spiritual. Seseorang itu punya pangkat spiritual namanya rasul. Nah, itu dilihat dengan mata fisik nggak bisa. Minimal itu secara global bisa ditempuh dengan logika rasional filsafat, bisa. Tetapi kebagaimanaan atau kaifiatnya di dalam kerasulan itu bagaimana? Nah, syahadat tauhid, syahadat rasul itu butuh adanya syuhud. Syuhud itu mata spiritual, mata hati. Ya, kurang lebih begitu. Iman itu terkait dengan mata hati, bukan mata rasional. Mata rasional paling banter jatuh sampai ke yakin. Pada saat keyakinan itu mengikat jiwanya, maka itu akan membentuk sebagai iman. Jadi iman tidak terpisah atau tidak kontradiktif dengan kesimpulan-kesimpulan universal dari logika rasional pikiran. Kurang lebih begitu Mas Yogi. Mudah-mudahan tambah tidak puas. Dan saya kembali ke bos. Iya, baik, kita kembali ke telepon, silakan 021-398-35905. Sebelum kita nanti memasuki sesi kedua ya, Anda masih punya kesempatan di sesi ini 15 menit ke depan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Saiful. Mas di Saiful Lebak Bulus. Lebak Bulus, silakan Mas. Saya ingin menanyakan Mas Iwo tentang iman. Ya, iman itu pernah saya tanyakan tentang akidah, itu keyakinan. Bahwa yakin akidah itu ada dibagi 3, tentang akidah ketuhanan, kerasulan, dan hari akhir. Ada satu, saya baca buku yang baru itu bahwa kita mengimani Al-Quran, mengimani kitab, yaitu baik Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Apakah yang sekarang ini ada pada keyakinan selain Islam, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru? Apakah itu identik dengan Injil atau tidak? Demikian pertanyaan saya, Mas Iwo, untuk sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Siwo. Ya, saya catat sih. Tadi apa tadi ya? Taurat, Zabur. Ya, terima kasih Mas Saiful di Lebak Bulus. Beliau mempertanyakan bahwa masih kait masalah kemarin tentang akidah itu adalah sistem keyakinan. Ya, sepanjang yang saya pahami seperti itu. Kelompok besarnya itu dibagi dalam 3 hal, yaitu
keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap kenabian dan tentang al-ma'ad atau hari akhir. Itu globalnya ya. Detailnya bisa berbeda-beda. Maksud saya berbeda begini, misalnya begini. Di kawasan Ahlu Sunnah atau kawasan disebut Sunni, itu kan rukun iman itu ada 6 ya. Jadi ada tentang ketuhanan, ada tentang kenabian, ada tentang hari akhir, ada. Tetapi kemudian ada pendetailan, yaitu di sana ada iman kepada kitab sebelumnya dan kitab Al-Quran, iman kepada malaikat-malaikat, gitu kan? Ya itu iya. Tapi yang 3 tadi tentang ketuhanan, kenabian dan hari akhir itu tidak ada yang beda di semua komunitas kaum muslimin yang sempat saya pelajari. Misalnya begini, kalau di komunitas yang saya pelajari, ya saya tidak mewakili komunitas itu. Tadi juga saya mengatakan yang saya pahami dari Ahlus Sunnah itu ya, Sunni itu ada 6 rukun iman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ke-6 masuk di dalam masalah takdir, masuk ke situ misalnya. Nah, kalau yang saya pelajari dari komunitas Syiah lagi, saya tidak dalam rangka mewakili komunitas itu, tapi ini sepanjang yang saya sempat pahami dari pembelajaran saya terkait dengan komunitas tersebut, yaitu meskipun juga tidak menggunakan istilah rukun iman, tidak, tetapi menggunakan dengan akidah saja. Tidak ada istilah rukun iman di madhab Syiah atau kelompok Sunni, itu tidak ada istilah rukun iman. Tapi ada akidah. 3 besarnya ya sama, yaitu tentang ketuhanan, kenabian, hari akhir. Tetapi nanti ada pendetailan, detailnya yang agak berbeda dengan Sunni, yaitu di bawah ketuhanan itu ada al-adl namanya. Ya, jadi akidah menurut yang saya pahami dari saya mempelajari mazhab Syiah, itu akidahnya itu ada 1 tentang tauhid ketuhanan, 2 tentang al-adl, 3 tentang nubuwah, sama ada nubuwahnya. Kemudian yang keempat tentang imamah, kepemimpinan setelah Nabi, dan yang kelima, 5 saja kayaknya, yaitu tentang al-ma'ad, tentang hari akhir. Nah, kalau di komunitas Sunni atau madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah itu kan ada 6. Antara lain masuk juga masalah kitab-kitab, malaikat-malaikat gitu ya. Sementara kalau formula yang saya pelajari akidah itu di kelompok komunitas Sunni, ini tidak dicantumkan secara tekstual, meskipun di dalamnya dibahas tentang masalah kitab-kitab, malaikat-malaikat, tentang takdir misalnya. Tidak dicantumkan dalam formula secara tekstual, tapi di dalamnya sama dibahas. Tapi yang saya maksudkan bahwa kelompok besar dari akidah itu dibagi menjadi 3 besar itu di seluruh madhab Islam yang sempat saya pelajari, itu tidak ada bedanya. Akidah yang 3 tadi. Nah, yang diangkat oleh Mas Saiful itu tentang misalnya kitab-kitab. Nah, itu berarti menggunakan formula Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggunakan formula komunitas Sunni. Memang yang kebanyakan di Indonesia kan komunitas Sunni ya. Komunitas Syi'i atau Syiah ada juga, tapi minoritas deh kayaknya. Meskipun perkembangannya cukup signifikan ya. Tapi ya mayoritasnya Sunni. Nah, kemudian tadi ditanyakan, itu cuma sekedar komentar saja karena bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu identik dengan Taurat dan Injil? Saya memahaminya mungkin begini ya.
Taurat itu kitabnya yang dibawa oleh Nabi Musa, sementara Injil itu kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, kemudian ada istilah lain. Kalau Taurat itu adalah perjanjian lama, kalau Injil itu perjanjian baru. Nah, kalau ditanyakan itu identik atau tidak, itu kan hanya beda nama kan Mas, hanya beda istilah saja. Taurat itu ya perjanjian lama, Injil itu ya perjanjian baru. Apa bedanya? Itu kan sekedar beda istilah, yang dituju itu sama ya. Seperti mengatakan Allah, orang Jawa mengatakan Gusti Allah, Kanjeng Gusti, atau kadang-kadang tidak tidak disebut Allahnya, Gusti. Kadang pakai Gusti Pangeran, itu orang-orang Jawa, para sesepuh-sesepuh. Mungkin kaum muda sekarang sudah jarang menggunakan istilah itu. Tapi saya banyak masih menemukan para sesepuh yang menggunakan itu, Gusti, Pangeran. Ya, maksudnya ya sama. Tuhan, Allah, yang Sang Hyang, apa ya, yang Maha Tunggal misalnya, atau Sang yang Tuhan dan seterusnya. Jadi itu sepanjang yang saya pahami hanya beda istilah, yang dituju sama. Ada Taurat, Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, itu hanya beda istilah, yang dituju sama. Nah, kalau tadi ditanyakan identik atau tidak, itu kan seakan-akan ada dua hal gitu ya. Taurat itu sendiri, perjanjian lama, itu sesuatu yang lain. Jadi beda ya antara jadi ada misalnya kalau bentuknya kitab, ada kitab A namanya perjanjian lama, perjanjian baru, ada kitab B namanya Taurat dan Injil, dan kedua kitab itu berbeda. Kemudian ditanyakan apakah identik, nah itu baru masuk ke pertanyaan itu. Tapi ini bukan dua kok. Taurat itu ya perjanjian lama, Injil ya perjanjian baru. Jadi itu hanya beda. Kalau kita bisa misalnya sebut benda itu ya, bendanya satu tapi namanya bisa, istilahnya bisa lebih dari satu. Itu istilahnya apa ya, anonim apa ya, lali aku. Ya seperti itulah. Jadi ya begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Kalau ditanya apakah itu identik, itu satu hal kok. Kadang-kadang misalnya begini, ada orang yang manggil Mas Sam, ada yang manggil Mas Brian. Nah, itu cuma beda panggilan, beda istilah. Pertanyaannya, apakah Mas Sam sama Mas Brian itu identik? Beda. Enggak, sama ya. Beda sih, wo. Kalau identik itu berarti ada ketidaksamaannya, meskipun mirip-mirip gitu kan. Ini enggak kok, satu, cuma panggilannya berbeda-beda, istilahnya beda-beda. Itu kali. Ada yang manggil dia papi. Ada yang mau manggil Abah Sam.